Halo semua, selamat datang kembali di video tutorial belajar SQL Server. Di part kelima kali ini kita akan belajar tentang update data atau kita akan mengubah data yang sudah ada menjadi data yang lain. Tuh. Jadi misalnya kita ubah isinya gitu. Oke, update data yang akan kita lakukan adalah mengubah semua data dari satu table. Jadi kita ubah semua nih, tapi hanya satu field aja yang kita ubah. Kemudian yang kedua, kita mengubah data dengan kondisi atau kita pakai where. Jadi hanya data tertentu saja yang kita ubah, tidak semuanya. Oke, kita langsung saja masuk ke SQL Server-nya. Nah, kita sudah masuk ke SQL Server-nya. Kita bisa langsung mulai saja untuk update datanya. Yang kita akan update adalah dua tabel, yaitu tabel petugas dan tabel pinjam 2. Oke, yang pertama kita update dulu tabel petugas ya. Jadi kita select dulu, kita lihat dulu data dari tabel petugas. Nah, ada 3 data dari tabel petugas. Sekarang yang mau kita update, misalnya statusnya. Statusnya kan di sini 1 semua ya, aktif semua. Nah, ini kita ubah menjadi tidak aktif, jadi 0. Oke, perintahnya itu adalah, ini kita taruh bawah saja. Kita remark dulu. Oke, perintahnya adalah update nama tabel yang akan diupdate, yaitu petugas. Kemudian set. Set ini maksudnya kita mau ngeset mana nih fieldnya yang mau kita ubah dan apa perubahannya. Yang mau kita ubah itu kan adalah statusnya dari 1 menjadi 0. Kita set 0. Oke, yang pertama kan kita mau ngubah semuanya dulu, baru nanti berdasarkan kondisi. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Tidak perlu pakai where kalau memang mau mengubah semuanya, semua data. Tuh, tapi kalau hanya data tertentu saja, jangan pernah mengubahnya tanpa where. Karena fatal ya akibatnya kalau misalnya memang kalian bekerja berhubungan dengan database seperti ini, update-update, kalau sampai update tanpa where itu berbahaya sekali atau salah where-nya ya. Nah, kemudian kita execute. Oke, 3 row affected berarti sudah berhasil 3 row tadi diproses. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita select lagi. Benar atau tidak sudah berubah menjadi 0. Execute. Nah, statusnya sudah berubah menjadi 0 atau tidak aktif. Oke, ini kita balikin ya. Kita balikin lagi menjadi aktif. Update petugas. Set statusnya 1. Kita execute. Kalian bisa blok kalau ada lebih dari satu query seperti ini. Kalian bisa blok query yang kalian butuhin untuk di-execute. Seperti ini. Kemudian execute. Nah, dia hanya memproses untuk update-nya saja. Nah, kemudian kita select. Nah, ini yang kita blok. Kemudian kita execute. Oke, kita sudah mengubahnya lagi menjadi 1. Ini sudah berubah. Oke, selanjutnya yang akan kita ubah adalah tabel pinjam menggunakan kondisi. Jadi tidak semua datanya kita ubah seperti tadi, tapi hanya data tertentu saja yang kita ubah. Oke, yang kita ubah adalah tabel pinjam 2. Kita sebelumnya select dulu. From pinjam 2. Oke, pinjam 2 ini adalah tabel detail dari tabel peminjaman buku. Headernya itu ada di pinjam 1. Oke, kita bisa select dua-duanya ya. Untuk kalian bisa tahu. Pinjam 2. Nah, kita execute berbarengan. Oke, dia muncul dua-duanya dari tabel tersebut. Nah, ini berhubungan. Oke. Pinjam 1 ada di sini juga. Kemudian pinjam 1 tuh yang dipinjam bukunya yang kodenya 001. Kita akan ubah kode ID buku ini menjadi kode yang lain, bukan kode 001. Kemudian keterangannya kita isi. Nah, caranya adalah, ini kita remark dulu ya. Oke, caranya adalah update pinjam 2.
tabel pinjam 2 yang mau kita update. Kemudian set apa yang mau kita ubah? ID buku. Nah, ID bukunya kita ubah menjadi misalnya BK010. Oke. Kemudian untuk field selanjutnya kalian bisa tambahkan koma. Field selanjutnya misalnya yang keterangan. Nah, keterangannya kita isi nih. Dari kosong menjadi ada isinya. Kita isi misalnya ganti buku. Nah, gitu. Kemudian karena yang kita ubah itu hanya yang pinjam 1 aja, jadi kita harus kasih where. Tidak boleh seperti ini, nanti akan berubah semua isinya. Jadi where kondisinya apa? Kondisinya kan yang ID pinjamnya yang 001. Berarti ID pinjam sama dengan PJM 001. Nah, ini script untuk mengubah data dengan kondisi tertentu. Jadi update nama tabel yang diupdate, kemudian di set apa yang akan diubah, yaitu ID buku yang sebelumnya 01 menjadi 010, kemudian keterangan yang tadinya kosong menjadi ganti buku. Nah, kemudian dengan kondisi yang diupdate adalah yang ID pinjamnya PJM 001. Jadi hanya satu data saja yang terupdate. Oke, kita bisa execute, kita blok, kita execute. Nah, satu row berarti benar hanya satu data yang kita update. Oke, ini kita remark dulu. Kita bisa execute yang ini, kita lihat hasilnya. Nah, untuk ID PJM 001, di sini ID bukunya sudah berubah, yang sebelumnya 001 menjadi 010. Keterangannya yang tadinya kosong menjadi ganti buku. Nah, jadi seperti itu cara mengubah data menggunakan update. Sekian untuk part ke-5 materi update data. Sampai bertemu di part-part selanjutnya. Terima kasih.